Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Hussein selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian tahun ajaran 2024-2025 kelas 2023J. Perkenalkan, nama saya Amanda Fatimah Haunaulia dengan NIM 230814944421 dengan konsentrasi konsultan. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Multimodal Machine Learning untuk memprediksi pasar saham IDX 80 dengan integrasi model LSTM dan BERT. Nah, seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi finansial saat ini mendorong popularitas investasi di masyarakat Indonesia. Nah, menurut Firdaus et al. Tahun 2024 sendiri, saham merupakan salah satu instrumen investasi yang paling dicari. Namun, untuk terjun ke dunia saham sendiri memiliki tantangan tersendiri, yakni kesulitan dalam memprediksi indeks saham karena faktor-faktor ketidakpastian, seperti misalnya analisa fundamental dan analisa teknikal. Nah, disinilah peran teknologi bisa masuk untuk menjawab tantangan tersebut dengan membantu memberi dukungan keputusan investasi. Sebelumnya sudah ada penelitian yang berhasil menemukan akurasi sebesar 86% hingga 90% untuk model machine learning untuk memprediksi indeks harga saham tersebut. Pada penelitian saya kali ini, metodologi yang saya gunakan yakni metodologi penelitian kuantitatif dengan data sekunder dari harga histori saham dan juga sentimen yang ada di sosial media Twitter atau X, juga berita saham atau keuangan. Untuk metodologi pengembangan aplikasinya sendiri, saya menggunakan metodologi RAD atau Rapid Application Development untuk pengembangan prototipe yang lebih cepat dan fleksibel serta secara aktif dapat melibatkan calon user sebagai pemberi feedback. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Wang et al. Tahun 2022. Wang sendiri telah mengadopsi multimodal machine learning dalam mengimplementasikan BERT dan LSTM yang diintegrasikan dengan data numerik dan data sentimen dari situs berita saham yang ada di Tiongkok yang berhasil menunjukkan peningkatan performa dibandingkan modal tunggal atau unimodal untuk memprediksi indeks saham tersebut. Untuk itu, novelty di sini yang pertama yaitu dari fokusnya terhadap satu platform, yakni situs berita saham. Di sini untuk sentimen, saya kembangkan menjadi analisa sentimen multiplatform menggunakan sosial media Twitter atau X dan juga berita saham. Jadi tidak hanya satu platform, namun juga multiplatform. Untuk selanjutnya, di sini pasar saham luar Indonesia, yakni tadinya di pasar saham Cina, di sini saya coba implementasikan kepada pasar saham yang ada di Indonesia, khususnya pada emiten IDX 80. Untuk output penelitian ini sendiri, yakni sebuah website interaktif yang mengimplementasikan model multimodal machine learning berbasis LSTM dan BERT. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa saya memilih metode kuantitatif. Metode kuantitatif saya pilih dalam penelitian ini karena metode tersebut mempunyai variabel yang berupa angka dan analisa statistik. Nah, di mana sifatnya ini sebagai sebuah permasalahan yang terjadi pada manusia atau masyarakat yang berdasarkan pengujian teori yang tersusun dari beberapa variabel, sehingga metode ini cocok untuk penelitian yang saya lakukan, di mana di sini saya akan menggunakan variabel angka-angka dari data histori saham dan juga analisa dari sentimen yang ada di sosial media Twitter atau X dan juga berita saham tersebut. Nah, untuk uji validitasnya sendiri, di sini performa modelnya akan diuji menggunakan metrik RMSE dan juga MAE untuk pergerakan harga sahamnya, sedangkan untuk sentimennya itu akan diuji melalui F1 score. Nah, selanjutnya pengujian itu akan juga diuji validitasnya dengan baseline comparison. Jadi akan dikomparisasi dengan validasi-validasi lain yang lebih sederhana seperti misalnya moving average atau dengan single model machine learning seperti ARIMA. Untuk pemilihan metode RAD sendiri didasari karena kecepatan dan fleksibilitas dari metode RAD tersebut. Nah, di sini metode RAD seperti kita ketahui memungkinkan pengembangan prototipe yang lebih cepat dan fleksibel, di mana ketika
menguji multimodal machine learning tentunya memerlukan beberapa kali optimalisasi sehingga kecepatan iterasi RAD sendiri ini dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi yang mengintegrasikan multimodal machine learning. Untuk uji validitasnya sendiri menggunakan user acceptance test atau UAT dengan beberapa aspek pengujian yakni kemudahan fitur prediksi, akurasi hasil, serta kenyamanan penggunaan UI dan UX, serta feedback analisis dari hasil UAT tersebut. Selanjutnya, ada flow penelitian yang dimulai dari identifikasi masalah, di mana di sini saya menemukan bahwa sulitnya memprediksi harga saham dengan metode yang tradisional karena kurang efisien. Lalu juga keakuratan single model machine learning dalam memprediksi harga saham yang masih belum optimal, dan kurangnya pemanfaatan data sentimen dari berbagai sumber platform. Seperti yang kita ketahui, penelitian sebelumnya tadi hanya berbasis pada satu platform saja, sedangkan sentimen itu bisa ada dari berbagai sumber. Selanjutnya setelah identifikasi masalah, ada studi literatur. Studi literatur ini sendiri difokuskan kepada yang pertama, yang mengenai multimodal machine learning, lalu yang kedua mengenai LSTM dan BERT model, yang ketiga mengenai IDX 80, dan yang keempat mengenai RAD. Selanjutnya dari studi literatur akan ada yang namanya pengumpulan data, di mana di sini peneliti akan mengambil data histori saham dari IDX 80 melalui BEI, melalui website atau platformnya BEI, lalu juga ada scraping data dari sosial media Twitter dan juga berita keuangan online. Setelah pengambilan data, ada pengolahan data. Di sini data akan dinormalisasi, di-cleaning, tokenisasi, dan juga di-labeling untuk sentimennya. Selanjutnya ada perancangan dan pelatihan model, di mana di sini pemodelan secara terpisah, yaitu LSTM untuk harga data dan juga BERT itu untuk data sentimennya. Jadi LSTM untuk harga sahamnya dan BERT untuk data sentimen dari platform-platform yang sudah diambil. Lalu selanjutnya digabung, dua model tersebut akan digabung dan juga di-training secara end-to-end. Setelah perancangan dan pelatihan model, ada evaluasi model. Nah, evaluasi model ini seperti tadi yang saya katakan, saya jelaskan ada RSME dan juga MAE untuk data numerik atau data histori saham, dan juga ada F1 score untuk data teks. Dan selanjutnya juga dari dua tersebut akan dikomparisasi lagi menggunakan moving average atau single model machine learning. Setelah evaluasi model, akan ada pengembangan aplikasi, di mana pengembangan aplikasi ini, step pertama yaitu ada planning, di mana menentukan kebutuhan pengguna terlebih dahulu, lalu fungsi aplikasinya itu mau seperti apa, selanjutnya didesain dan diimplementasikan front end dan back end-nya, lalu uji coba pengguna dengan user acceptance test. Setelah pengembangan aplikasi, ada analisis hasil dan kesimpulan serta saran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai input, proses, dan output dari flow penelitian yang telah dibuat tadi. Nah, yang pertama mengenai kegiatan identifikasi dan studi literatur sendiri. Nah, di sini untuk input identifikasi masalah, itu berupa observasi dan studi penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Nah, untuk prosesnya yaitu menganalisa potensi pengembangan dan research gap. Yang tadi kita sudah lihat bahwa research gap-nya ada pada sumber platform yang hanya single. Jadi kita akan rubah menjadi multi platform sehingga data sentimennya bisa lebih banyak dan mencangkup lebih banyak sentimen. Untuk outputnya sendiri dari identifikasi masalah yaitu berupa latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Untuk kegiatan studi literatur, inputnya sendiri yaitu artikel ilmiah dan jurnal-jurnal yang berkaitan. Untuk prosesnya sendiri, mereview teori dan metode forecasting, multimodal machine learning, time series, sentiment analysis, dan juga RAD. Nah, outputnya di sini yaitu berupa kerangka teori dan metodologi penelitian. Untuk data penelitian, di sini kegiatannya berupa pengumpulan data dan pengelolaan data. Inputnya sendiri yang pertama berupa data historis harga saham IDX 80 dan data teks sentimen dari sosial media Twitter atau X dan portal berita keuangan. Lalu pengelolaan datanya sendiri dari data mentah ini akan
dari data mentah saham dan sentimen di tahap sebelumnya. Lalu untuk prosesnya sendiri, proses pengumpulan datanya itu melalui pengunduhan file laporan harga saham dari emiten di IDX 80 dari BI, dari platformnya BI selama satu tahun periode, lalu pencatatan data teks harian di Twitter atau X dari portal berita mengenai sentimen suatu emiten tertentu. Nah, untuk proses dari pengolahan datanya sendiri, yakni data yang tadinya masih mentah akan dinormalisasi untuk data numerik dan juga di-cleaning teks, selanjutnya ditokenisasi serta di-labeling untuk data teks sentimen. Untuk outputnya sendiri, dari pengumpulan data itu berupa dataset saham, dan untuk pengelolaan data berupa dataset yang siap dilatih. Jadi pengumpulan data ini masih belum dilatih, sedangkan di proses pengelolaan data, datasetnya ini sudah siap dilatih dan sudah siap untuk dijadikan multimodal machine learning. Lalu setelah diolah, data tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah model, di mana dalam pengembangan model ini ada dua kegiatan, yaitu perancangan dan pelatihan model, serta evaluasi. Dalam perancangan dan pelatihan model, inputnya berupa dataset hasil pre-processing yang tadi telah diproses dalam pemrosesan data. Nah, prosesnya tersebut ini melalui desain arsitektur model LSTM dan BERT, yang kemudian digabungkan menjadi dua model. Jadi, akan dibangun dulu model LSTM dan juga dibangun model BERT secara terpisah, lalu dua model tersebut setelah sudah fix, sudah oke, sudah baik, akan digabungkan. Lalu setelahnya itu terdapatlah yang namanya arsitektur, multimodal yang telah terlatih, karena setelah digabungkan tadi pastinya akan dilatih dulu, sehingga memiliki output arsitektur multimodal yang telah terlatih. Lalu setelah dirancang, pastinya akan ada evaluasi, di mana di evaluasi sendiri, inputnya berupa uji validitas data modelnya, caranya dengan pengujian MAE, RMSE, dan F1 score, serta komparisasi dengan moving average dan single model multi-learning. Nah, proses ini akan beroutput pada model multimodal yang sesuai dengan performa yang kita inginkan. Lalu selanjutnya dalam pengembangan aplikasi. Nah, di sini input dari pengembangan aplikasi tersebut adalah rancangan dari multimodal yang tadi kita telah buat, lalu kita perlu dataset, dan juga perlu framework. Nah, untuk pengembangan aplikasi, proses ini berupa yang pertama, penentuan fitur berdasarkan user need yang akan dilakukan, lalu mendesain UI-nya. Dari penentuan fitur tersebut, kita akan mendesain UI-nya. Lalu setelah didesain, diimplementasikan front end dan back end-nya, dan juga yang terakhir yaitu uji coba pengguna. Nah, output dari pengembangan aplikasi sendiri ini adalah aplikasi prediksi saham yang berbasis web yang sudah siap digunakan. Untuk yang terakhir, yakni ada analisis hasil dan dampak, di mana inputnya yaitu hasil uji coba pengguna menggunakan UAT, lalu prosesnya ini pengguna akan menggunakan aplikasi dan mengisi formulir UAT atau User Acceptance Test dengan aspek-aspek yang tadi telah dijelaskan, lalu outputnya ini berupa laporan performa model dan feedback pengguna yang dapat bermanfaat bagi peneliti untuk mengembangkan aplikasinya ke depannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.